Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matis sihah wal afiyah. Segala puji milik Allah yang masih memberikan nikmat sehat dan afiat kepada kita semua. Lagi sehat ibu? Bapak ini sehat pak? Kalau puasa pasti sehat. Sebab Rasulullah menjaminkan puasa itu pasti sehat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus yang sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin lah Bu. Mulai dari ketua hingga kepada imam tetap kita atau takmir masjid atau musalla kita, terkhusus imam kita yang sudah mengimami salat isya kita, dan insyaallah nanti salat tarawih. Mudah-mudahan salat kita malam kini ko diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah, malam hari ini malam nan ke-17. Ya Bu, malam 7 balik. Dan insyaallah besok hari ke-17 kita berpuasa. Malam kini ko malam 7 balik awak salat tarawih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambo malam kini ko ingin menyampaikan pesan Rasulullah. Pesan Rasulullah? Salafatun. Ada 3. Ada berapa? 3. Nah nampak ada berapa tadi? 5. 3. 5. Itu tak menangan nama.
Ado 3 naha wala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nan mudah awak lakukan tapi dilarang sekaligus dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 mudah sangat awak lakukan tapi dilarang sekaligus dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti go nan ingin ambo sampaikan malam kini kok. 1, catat nanapa. Nan pertama mudah awak lakukan tapi dilarang sekaligus dilaknat oleh Rasulullah. Atau qila wa qala. Dekecik Rasulullah. Qila cocok. Wa qala. Itu nan dilarang. Ini mudah sangat dilakukan. Artinya qila wa qala itu artinya mau tapi otak itu tidak ada manfaat. Bu, le pernah mota, tukang mota, mota, tapi nan diotan itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Termasuk otak waktu kan untuk zaman kini bisa secara tertulis. Kan ada grup-grup WA awak lah. Kadang awak berdebat di dalam grup tu, tapi debatnya tu ndak ada manfaatnya. Mangko di situ Rasulullah sangat melarang dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh duduk batigo badu di surau, ya kan? Tapi kalau ada manfaatnya otak tu, contoh manfaat berbagi informasi, itu dakwah tu dah. Itu makanya di grup-grup WA tu Pak Ibu, nan para lu apa Ibu bagikan, nan para lu apa Ibu share itu, nan elok-elok. Contoh kajian-kajian, kirim di grup WA tu Pak. Ketika Pak Ibu mengirim kajian-kajian di grup-grup WA tu, dicalik ataupun indak dicalik de orang, mangko itu namanya amal jariyah. Apole beko nana Pak Ibu kiriman di grup tu dicalik diulang, ditonton diulang. Ketika orang menonton nan elok nan awak kirimkan tadi, awak dapat pahala puluh. Dan sebaliknya Pak Ibu, kalau nan awak kirim di dalam grup-grup WA tu nan ndak elok, mangko dosanya mengalir puluh gawat. Itu namanya dosa jariyah. Ini ada amal jariyah, ada dosa jariyah. Kalau nan amal jariyah tu nan elok-elok mengalir pahala bawah, tapi kalau dosa jariyah Bapak Ibu nan buruk-buruk nan ndak elok wak kirim di grup-grup WA tu, setiap orang mencari nan ndak elok tadi, mangko awak menanggung dosa. Kau contoh, Bu, contoh nih, Bapak Ibu kan berkumpul jo kawan-kawan, ya kan? Nih ibu-ibu misalnya, selesai berkumpul itu kan berfoto-foto.
baputu-putu. Leto foto-foto bo. Lain kan, bakodak bahasa wak dulu mah, bakodak kok. Tapi ketika apa ibu tadi bakodak, nih ibu-ibu misalnya auratnya terbuka. Contohnya ndak pakai jilbab. Bu, ale dengar dong. Nah, itu baru. Sudah bafoto tadi, apa? Kan masuk tuh di kamera kawan dong. Kironyo share dulu di grup WA ataupun di Facebook. Itu Facebook bo. Nah itu kalau kece orang kini mak Facebook. Kalau mau membacanya Facebook. Adi share di sini dong. Sehingga tak calilah diurang. Banyak orang mencali apa ibu awak nak menutup aurat tadi. Ribuan bahkan jutaan di media sosial mencalinya. Mangko dari 1000 orang nan mencali awak ndak pakai jilbab tadi, ndak menutup aurat tadi, dosonya awak menangguh. Kiranya awak lama meninggal belum? Namun foto ko tadi alun hilang dari media tadi Pak. Walaupun awak lama meninggal dunia, nan foto awak tak cali juga di media sosial tu apa ibu, mampu dosa tetap mengalir ke awak. Itu manggunya Pak Ibu, hati-hati kalau kabak foto awak. Silakan bak foto tapi nan aurat awak ditutup. Lepas bu, pasanan ke anak-anak awak, pasanan ke minantu awak. Kalau awak jale mendengar ustaz malam ko ceramah, nandak mendengarkan minantu awak sebab inyo ndak pai kasu. Anak awak ndak mendengar pula, inyo ndak pai le ke surau. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu patamu tu. Mauta tapi tak ada manfaat baik secara lisan ataupun secara tulisan. Poin satu. Yang kedua, apa lain yang dilarang di Rasulullah kemudian dilaknat. Nang kedua kece Rasulullah idaatul mali, menumpuk harato, kemudian harato itu tak mengalir manfaatnya. Mohon maaf cakap Pak Ibu, ada masjid yang musola saldonya 150 juta. Ini simpan saja di bank. Padahal orang bersedekah tadi, ya nak bu, anehnya bersedekah tadi supaya dapat pahala. Kiranya dek pengurus masjid kok nyo masuk angka bank piti kok sampailah saldonya nan piti masjid kok 150 juta. Pertanyaannya 150 juta tu nan disimpan di bank tadi mengalir enggak manfaatnya? Tidak mengalir. Mangku orang-orang nan modeko sekalipun inyo pengurus masjid, sekalipun inyo pengurus musola, maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mangkonya Pak Ibu, kalau kita sebagai pengurus masjid, kalau ada saldo, secepat mungkin habiskan saldo itu untuk manfaat sesuai dengan kebutuhan musola dan masjid. Jangan disimpan-simpan. Waduh, bu, bawanya
Lei paham bu tu. Pak le paham pak. Alhamdulillah. Anak kurang misalnya, kau contoh saja di musalla kurang kira lampunya ganti lampunya. Tampil bau duknya kurang rancak di para apa yang piti itu supaya apa? Supaya kita tidak tergolong kepada idha'atul mali, menumpuk atau yang tidak mengalirkan manfaat. Dosa gadang awak pak. Ini maaf cakap boyo itu perlu bersampaian sebab Rasulullah yang mengecek benda itu. Kalau di siko, mau yakin siko tak ada saldonya siko kok 0%. Sama aja Mas Haji di Jogja tu Mas Haji ada apa pak? Tu 0% saldo tu. Mode itu nan sabana pengurus Mas Haji itu. Ajan berbangga saldo banyak. Punya panggano nyu tulis lo di jam digital tu saldo Mas Haji 75 juta. Kari pangan 75 juta do. Disimpan di bank le ke baranaknya. Bu. PT Mas Haji simpan di bank baranak tak? Tidak baranak ada kan? Bak kurang atau bertambah? Kurang nangka lain. Coba alirkan manfaat. Kadang ada Mas Haji saldonya banyak, tampik bau duknya busuk, umuah. Ada sebuah saldo Mas Hajinya banyak, tampik bau duknya umuah. Dan tambah marasale garinnya lah. Dari tahun 98 sampai kini gaji garinnya 3 yo. Nah saldo Mas Haji kadang Imam Mas Hajinya mau ditupuluh, ndak ada peningkatan. BBM lah 10 kali naik, dan gaji imam ndak pernah naik malah turun. Itu laknatullah tu. Allah akan melaknat pengurus-pengurus Mas Haji dan mode itu. Mudah-mudahan sampai le video moga dicari di pengurus Mas Haji dan mode itu. Yo Bu, alai jale tu. Nah, tu nan nomor 2 tu. Nan nomor 3 kecek Rasulullah. Kecek Rasulullah nan nomor 3. Wa uqul walidain. Perkara mudah dilakukan tapi dilarang sekaligus dilaknat oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Uqul walidain, anak nan durhaka kepada kedua orang tua. Ku anak nampak lah nama jetat wah jangan durhaka ke orang rangai awak. Contohnya durhaka ke orang gaib itu. Satu, kalau orang gaibnya menyuruh inyo menolak. Nampak? Dia ada disuruh orang gaib awak melawan menolak. Lain. Itu di antara awak durhaka. Nang kedua, acok menjawe kata orang tua. Itu jado. Lah acok menjawe awak. Orang lain mengecek awak menjawe lain. Ndak. Hati-hati kalau durhaka awak orang tua dilaknat oleh Allah Subhanahu. Sedang dalam ayat saja Pak Ibu, mohon maaf cakap Pak Ibu ambo sampaikan. Wala taqul lahuma uffin.
kecil Allah. Jangan kalian wahai para anak-anak terhadap orang tua kalian berkata dan sejenisnya. Menjawab jo saya tak boleh awak tu. Ini jalan. Iya jalan awak. Boleh jawab lain. Kalau disuruh dia orang gaib nak pai ke surau langsung pai ke saja jawab awak. Kau menjawab lo lain ni beko lama. Ambo lo nampak segala macam jawab tu bersuat. Ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sempat seorang anak bermusuhan dengan orang tuanya. Kau nak menutup kemungkinan Pak Ibu ada anak kandung baca kak orang gaib kandung. Ada nak Bu? Sekolah ada. Nak ada sekolah. Kini tu yo nak ada. Di luar masalah lagi kan. Allah karim. Ndak masa pun je orang gaib bertahun-tahun dek sangene masalahnya. Itu ada zaman begini. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sehebat-hebat ibadah awak hablum minallah, hubungan awak dengan Allah, salatnya rajin, puasa Senin Kamis tak tinggal, puasa Yaumul Bid dilaksanakan, puasa Daud dilakukan, apalagi puasa Ramadan, tadarus Al-Quran dilaksanakan, menghafal Al-Quran juga dilakukan, sedekah pun tak tinggal rajinnya, tapi dia durhaka sama orang tuanya, fahuwa raddun, semua amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mana orang tua wak, fungsinya, statusnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kata kalau boleh hamba menyampaikan, orang tua itu Pak Ibu Tuhan kedua setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah mengatakan sebagai bukti orang tua adalah Tuhan kedua, apa kata Rasulullah? Ridhonya Allah fi ridhol walidain, tergantung di dalam ridhonya kedua orang tua. Wasuktillah, dan murkanya Allah fi suktil walidain, tergantung murkanya kedua orang tua. Oleh sebab itu Bapak Ibu semua, kita semua termasuk diri hamba pribadi, mari kita tetap berbaik laku kepada kedua orang tua kita sampai kedua orang tua kita meninggal dunia. Bahkan kalau lama meninggal mana Pak Ibu orang gaib awak tetap harus berbakti kepada kedua orang tua. Baca rohnya buya kalau orang tua awak lama meninggal. Baca roh berbaktinya buya. Salah satu cara berbakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, satu, ad-du'a'u alaih, mendoakannya. Tuh makanya selesai sholat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa. Yang kedua gimana caranya Bu ya? Shadaqatun jariyah. Bapak Ibu sebagai anak ada penghasilan bulanan, ada usaha-usahanya lancar, rizkinya mengalir, bersedekahlah kita, niatkan untuk orang tua kita.
maka itu mengalir pahalanya kepada orang tua kita, dan itu tercatat sebagai pengabdian kita kepada kedua orang tua. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga hal itu amalan yang sangat mudah dilakukan tapi dilarang dan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mauta yang tak ada manfaat. Kedua, menumpuk-numpuk harato, menyimpan harato, termasuk harato masjid disimpan. Dan ketiga, durhaka kepada kedua orang tua. Demikian saja Pak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami kemudian bisa diamalkan. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata, salah cara, kepada Allah kita mohon ampun. Kita sempurnakan kajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.